بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita yang. Walhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal berumpak kita dalam acara interaktif guna untuk kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sira muslim wajib bagi mereka untuk mengetahui buah perkara, memandang perkara yang jumlah haji buahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Usul Salasah, perkara yang pertama adalah ilmu. Sira muslim harus bagi mereka untuk mempelajari ilmu, dan ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu agama. Para ulama menyebutkan ayat ataukah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan maknaji ilmu agama kan ilmu doa. Ilmu agama yang wajib dia tuntut. Allah Azza wa Jal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk tak tuntut yang namanya ilmu agama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli zikr, orang-orang yang mufhum, jika kalian tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, "Talibul ilm fardhatun likulli muslim." Menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu agama yang merupakan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kali dia ada pemandum hana kubah dirham ataukah dinar kepada umat. Namun yang kubah oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, "Innal anbiya lam yurithu dinara wala dirham, walakin yurithul ilm." Sungguhnya para nabi ketika orang yang wafat hana kubah kepada umat dinar ataukah dirham, namun yang kubah adalah ilmu. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim khabarkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu agama, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang hana mengetahui? Tentu hana sama. Orang yang mengetahui tentang agama, orang adalah orang yang takut kepada Allah.
Orang yang menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan ngejauhi perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memiliki ilmu, para ulama, orang adalah orang yang paling takut kepada Allah, sehingga Allah sebutkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja hamba lun yang paling kepada lun mengenali Allah adalah mereka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Jadi ilmu agama nya memiliki keutamaan yang sangat-sangat le. Sehingga sirah muslim hendaknya mereka bersemangat untuk pelajari yang namanya ilmu agama. Sirah hamba Allah Azza wa Jal apabila ingin mendekatkan roh kepada Allah dengan melakukan ketaatan, maka hendaknya memiliki yang namanya ilmu agama. Jadi hanjut dia beribadah tersuka dengan kehendak dia. Harus bagi dia pun memiliki yang namanya ilmu agama. Sehingga para ulama sebutkan tentang keutamaan ilmu agama. Antara keutamaan ilmu agama yang pun adalah ilmu agamanya yang menjaga dia. Sehingga sebagian orang salah, terkadang yang dicari adalah harta, tetapi ada pun ilmu agama hendak perempuan. Padahal apabila kalian ingin terjaga daripada hal-hal yang hendak, maka hendaknya orang yang memiliki dari mana ilmu agama. Karena berbeda antara ilmu dengan harta. Harta tengok yang jaga haji, tengok dah belum motor Lamborghini mesti, dah belum motor yang mewah, tengok yang jaga haji. Adapun berbeda dengan ilmu yang jaga tengok. Sehingga lihat terkadang orang ingin ngebluh dalam sebuah perkara, namun mutun wujud menan karena memiliki ilmu. Sehingga Allah Azza wa Jalla kejaga kan. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, naziraur ketika yang wafat ketinggalkan budak, kemudian ketinggalkan tiada anak agam. Jadi kepegah bahawa sajinya budaknya ke anak agam lun. Maka di budaknya pergi dirawat tuan dia, sehingga membuat tuan dia jatuh hati. Sehingga menikahlah budaknya dengan tuan dia. Maka ni bahasa bawah dikun oleh tuan, lun ingin kuyak tuntut ilmu agama. Kau persiap segala barang-barang lun. Kau dipersiaplah barang. Di tuan dia, segolom ia berangkat, ia merumpuklah salah seorang alim minal ulama. Kemudian gekele alim minal ulama yan, apabila gada ingin tajak, maka ni pegah abak lun. Na hai yang ingin lun pegah abak gada. Maka kekenlah oleh tuannya yang po budak penuh, lun ingin lun berangkat ini. Kemudian keken le ulama yan, lun lebih kepada ron lebih petuah. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah dan jangan terburu-buru. Lebih daripada wasiatnya. Kemudian diurunya pergi kejap menuntut ilmu agama. Kemudian gualah abak sabuh saat. Alangkah terkejutnya ketika kekalan na zirau agam ya hirmuh kan. Kemudian sampai jihna daripada budak yang mana. Maka bengih kan. Langsung ge balik ya coba dia untuk apa agama. Ketika enggak apa ingat ke pesan ulama benar. Pu pesan ji bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan jangan terburu-buru. Sehingga kembali ilang kemudian sarungkan dalam bidangnya. Kemudian kita malam dalam remah, gekalan dalam sehingga membuat yang bengih dalam. Kedua pergi balik, kemudian tinggal dalam petuah benar. Bak geleh jaga tu daripada urungan. Kemudian langsung gua nibak wadian. Kemudian kekun Allah Azza wa Jalla kejaga lun nibak orang yang disebabkan karena nan daripada ilmu. Ilmu haji pu
baik terburu-buru. Rupaji so orang yang ihyan mantang berhubungan mahram dengan budak ihyan. Tak kala dalam kisah yang luar biasa. Kiban ilmi ijaga sira hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kali disebutkan padip na manusia ingin dia abluh pada sebuah perkara yang bisa menghancurkan namun Allah Azza wa Jalla gepetun daripada hambayan disebabkan karena ilmi yang ia miliki. Jadi ilmi nyo letat daripada keutamaan ji. Menan si ino dah kalian. Orang kaya bak masa Imam Syafi'i yang cukup le. Namun ino hat bak jamun dayo musiro dan tatu so yang paling kaya nan bak masa yan. Puja benan hana bekas daripada anan yan. Namun Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana kalian ada kau orang kaya orang gesin namun memiliki ilmu agama. Sehingga seolah-olah kaya mata udip begini. Kita bahas sebuah permasalahan tak pegah le berkata Imam Syafi'i munau hukum ji. Padahal kasribe waktu tu likut meninggal. Namun seolah-olah mata udip begini. Maka ji kepegah le para ulama na urang yang kam meninggal. Namun seolah-olah orang yang mendaudip. So kan ulama. Padip le na para ulama yang kau wafat. Namun seolah-olah orang yang mendang udip ke. Dia dengar-dengar tengok. Sering tak dan nukilkan daripada nama-nama orang. Sebutkan berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, Syekhul Islam, Taimiyah, Ibn Qayyim dan yang lain ji. Orang kamu tu likut kamu meninggal. Bahkan merebih tu. Namun seolah-olah orang yang mendaudip di tengah tengok. Kemudian na kaum, na orang yang urian mendaudip. Namun seolah-olah urian kam meninggal. Jadi hana pih asar pengaruh daripada urian pih membacut. So urian yang ke urung yang hana mafhum daripada ilmu. Sehingga sira hamba Allah Azza wa Jalla hendaknya gedepu bahawa saji ilmu agama nya merupakan cara termudah bagi sira hamba Allah Azza wa Jalla untuk utama dalam syurganya Allah. Sehingga so mentang yang Allah inginkan kebaikan kepada sira hamba sebagaimana disebutkan oleh Nabi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. So mentang yang Allah Azza wa Jalla inginkan kepada sira hamba kebaikan maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan gepahamkan hambanya tentang ilmu agama. Subhanallah. Nyo perkara yang pun le. Yang harus tanyo tepu mendum. Iaitu tanyo wajib untuk mempelajari yang namanya ilmu agama. Jadi ilmu agama nyo hanjut bagi tanyo untuk dia cok perkara sekunder perkara kedua pajana wate mentang. Nyo sibuk akebet dia abut. Yang salah hari dah. Ilmu agama nyo harus bagi tanyo untuk jadikan perkara primer, perkara yang pertama dalam kehidupan kita. Puji benan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kepegah bahawa saji kebutuhan sira urang terhadap makanan dan minuman yang sira duaga tu. Tu lega lah dekun. JBI pajubu. Lega tu dekun. Namun ilmu agama yang selamat dan menafah. Tiuro padik geribe dan menafah ya. Nafah tengok kan. Pada saat tengok butuh terhadap ilmu. Tajak pasal butuh ilmu. Tajak berjalan butuh ilmu. Mandum seluruh daripada kehidupan tengok yang harus dibangun di atas ilmu. Sehingga baik coba-coba. Pegat daripada menuntut ilmu yang merupakan perkara sekunder, perkara Allah menyunawati raja anawati rajanya lanjut. Hendaknya sira muslim untuk geprioritaskan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka kalian kiban para ulama agdeo. Urian luar biasa. Cara nak taat urian. Namun kemampuan yang miliki dipergunakan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, untuk membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
untuk ajarkan kepada manusia tentang perkara-perkara agama. Sehingga baik dahirun kiban kesemangatan orang yang dalam belajar ilmu agama. Imam Syafi'i rahimahullah gasin tak dia abut zaman. Namun subhanallah, karena kesabaran, karena semangat belajar ilmu agama, sehingga Allah Azza wa Jalla angkat beliau. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, dan yang lain jadi para ulama. Mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan kehidupan rohanian untuk menyebarkan daripada ilmu agama kepada kaum muslimin. Sehingga seluruh muslim hendaknya mereka faham tentang permasalahan ilmu agama. Hanjit bagi dia untuk tak pejut-pejut daripada ilmu agama yang harus bagi dia untuk dah tuntut agar dia bahagia dunia dan akhirat. Dan perkara yang pun yang sebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, seluruh muslim wajib bagi mereka untuk memiliki ilmu agama. Kemudian yang kedua, wal amala bihi. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu yang kau miliki. Seluruh orang ketika memiliki ilmu harus baginya untuk memamai doang ilmu yang gedepu. Jadi tak belajar ilmu agama nyan kan untuk tengok apa dia hebat macam orang ngelung kali belum belajar yang dan semisal ji dalam keadaan tengok amalan hana nyan salah hari dah. Kenapa jud? Karena inti daripada tujuan tengok dah belajar ilmu agama adalah untuk tak amaikan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebutkan bahawa saji ilmiahnya kan dengan le tengok daripada riwayat. Le tahap hai le nyo le ji. Kanyan daripada indiji. Indiji pu yang bermanfaat, pu yang tak amalkan. Jadi seluruh hamba hendaknya mereka berusaha untuk mengamalkan ilmu sehingga tengok tip orang. Talakay ba Allah Azza wa Jalla dia salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ni tengok kepada jalan yang lurus. Jalan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu urung-urung yang kalih ron bi tengok ya Allah. Kan daripada urung-urung yang ron murkai dan kan kepada urung-urung yang sesat. Jadi dia terlekai Allah agar Allah gebi tengok kepada urung menjadikan dia sebagai urung-urung yang gebi putih. So ada orang yang gebi putih oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika alladhi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Sebenarnya seorang yang taat kepada Allah dan seorang yang taat kepada Rasul, nescaya Allah Azza wa Jalla akan gebi kepada orang daripada anugerah kenikmatan dengan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, dari kalangan as-siddiq, orang-orang yang jujur, dari kalangan para syuhada, orang yang mati syahid, dan dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tengok nyan yang tak inginkan. Sehingga si dua orang ketika memiliki ilmu namun hendak amalkan, maka sungguh dia telah menjerumuskan diri ke dalam hal yang sangat-sangat berbahaya. Padip lena manusia yang diseret oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka disebabkan pu karena memiliki ilmu namun tak diamalkan. Lakin doa Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala kepejauh dari golongan yang lainnya rupa. Allah Azza wa Jalla ancam dalam Al-Quran Al-Karim, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Drone nak ajak manusia kepada kebaikan dalam keadaan urang ron hana pegat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la taf'alun."
Supaya orang beriman puja orang ucapkan sesuatu perkara dalam keadaan roh ni mentah hanan amalkan daripada perkara yang subhanallah leran ayat dalam Al-Quran Karim yang Allah Azza wa Jal tegaskan ancaman kepada orang-orang yang memiliki ilmu namun tak diamalkan puyang kali depuyan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang Yahudi. Apa katalah orang Yahudi? Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun puka dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya yang beriman. Idepu bahawa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Namun tan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga disebutkan pernah truk padik-padik bro pembesar Yahudi kepada Rasulullah. Kemudian ikut kepada Rasulullah, wahai Muhammad, nyo kamu orang hebat-hebat. Kamu tengah nak masalah dengan sebuah kaum. Drone yang menjadi hakim dalam permasalahannya, nepu menang kamu dalam permasalahannya. Niscaya kamu akan damai Islam. Kemudian menyo kamu damai Islam yang mandu murid damai dari kalangan Yahudi. Maka ini bakwatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hang tim tetap keputuskan yang betul. Tetap memutuskan yang berada di atas hak. Jadi Yahudi mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sehingga surah Muslim yang mereka memiliki ilmu namun ilmu yang kepusom hana kepegah apa orang. Bahkan yang kepegah kebalikan daripada ilmu, maka orang yang lain rupa kagak contoh daripada sifat orang-orang Yahudi. Sehingga Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala disebutkan so mentang dari kalangan ulama kamu pegah ali Sufyan bin Uyainah yang hana diamalkan pun yang diketahui daripada ilmu, makanya nak kemiripan wangan orang-orang Yahud. Dan so mentang yang memiliki daripada kesemangatan dalam amai namun tanpa dibarengi dengan ilmu, maka nak kemiripan dengan orang-orang Nasara. Yang disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah, salah sidra ulama tabi'ut tabi'in. Sehingga tayo hendaknya berusaha untuk amalkan pu yang tayo depu daripada permasalahan dunia. Dan bagi orang-orang yang telah memiliki ilmu yang sangat-sangat luas, maka hendaknya mereka menyampaikan yang hak. Meskipun manusia terkadang hana galak kepadanya, tetap harus sampaikan perkara yang hak. Karena apabila diikuti ipu yang diinginkan oleh manusia, maka sungguh kerusakan yang terjadi yang sangat-sangat rayu. Karena berbeda apabila sidra orang yang hana ilmu ataukah kurang ilmu dipegah tentang sebuah permasalahan, mungkin manusia haikut yang pu ya pegah. Namun ketika orang yang memiliki ilmu yang luas, kemudian dia pun mengatakan sesuatu yaitu bertentangan dengan pu yang diperintahkan oleh Allah dan pu yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka sungguh kerusakan yang terjadi sangat-sangatlah besar. Sehingga Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah suatu ketika beliau melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain lumpur. Maka pada saat tersebut beliau mengatakan, "Nyak,
berhati-hati kata Adam lumpur. Bek sampai kata terseret dengan lumpurnya. Dia nak mitnya pi langsung di balik badan dan dipegah. Wahai imam, dro nepi harus berhati-hati. Disebabkan karena apabila terseret sira ulama nya iklan mayang al-Imam Abu Hanifah, maka terseretlah daripada dunia. Karena apa dia? Karena sira alim minal ulama, mereka didengar daripada fatwanya. Sehingga bahaya dah. Sira orang yang memiliki ilmu yang dia itu berfatwa melisihi pu mendang yang diperintahkan oleh Allah, atau pu yang mendang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sira muslim sebagaimana sebutkan bunuh, ketika orang kagak tempuh jalan untuk belajar ilmu agama, yang pertama hendaknya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, hananit untuk dipujo ataukah hananit untuk yang lain memang ikhlas kepada Allah, untuk angkat kebodohan yang na ba urian. Kemudian yang kedua untuk damai dengan ilmu yang tanya tepu. Karena apabila dia akan dilakukannya, maka sungguh dia akan berhasil di dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun poin yang ketiga dan yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, insyaallah taala akan terlanjut pertemuan yang akan datang di malam yang berbahagianya. Mungkin mantang yang Lon Tuan sampaikan lebih dan kurang Lon Tuan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.